Sini lagi. Ini ya. Oke. Nah, jadi kita kan mau latihan TEE pakai simulator. Cuman masalahnya simulator ini namanya simulator. Jadi kalau kita mau mengoperasikan ini antofleksi atau retrofleksi, itu nggak akan ada gerakannya di sini. Jadi udah masuk ke sini, misalnya nih. Nah, yang kelihatannya cuma di situnya aja. Di sini ya nggak bergerak. Nanti kita pakai alat TEE yang benar biar bisa ini. Terus ya ini sebenarnya buat latihan aja, feelingnya agak beda, tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa tahu cara mendapatkan view-nya, itu aja tujuannya untuk melihat, mempelajari lewat simulasi tanpa menyakiti si pasien. Ya, soalnya nanti kita kalau udah sama pasien, kita udah harus tahu nyetirnya gimana gitu loh. Ibaratnya pilot kan kita mesti latihan pakai simulator dulu sebelum ke sama pesawat terbang yang benar. Oke, jadi pertama adalah manuver yang bisa atau gerakan-gerakan yang bisa dihasilkan dari perut TEE ini ya. Yang pertama adalah ini, lihat itu. Kita masukin atau kita tarik. Kita advancing atau kita retrieving. Nah, kalau dari sini ini adalah kita mengukur, kita lihat bahwa kita ambilnya upper esophagus, mid esophagus, atau transgastrik. Itu ada level-levelnya. Upper esophagus, mid esophagus, atau transgastrik, atau nanti deep transgastrik, lebih masuk lagi itu udah bukan di esophagus lagi, udah lewat gaster. Jadi probe-nya udah masuk ke gaster. Ya. Oke. Yang sering kita kerjakan adalah yang mid esophagus. Jadi ini adalah ketinggiannya. Dimasukin, ditarik, di advance, di retrieve. Oke, itu gerakan pertama. Gerakan kedua adalah ya, pakai yang gede, antofleksi, bengkok ke depan, atau retrofleksi ke belakang. Ya, nggak bisa muter-muter. Antofleksi, terus ini retrofleksi. Ya, ini tujuannya adalah kalau kita misalnya di sini, kita motongnya. Misalnya mau potong left ventricle, ini for shortening. Iya. Karena kita nggak di apex motong. Nggak di apex gitu. Nah, supaya kita di apex, kita harus antofleksi atau retrofleksi? Retrofleksi. Kita turunin itu, kita retrofleksi. Lihat, ini jadi panjang ya. Iya. Jadi lihat itu, oke? Nah, ini nanti bisa kita pelajari lagi. Itu bentuk-bentuk gerakannya. Kemudian itu putaran yang gede. Terus putaran yang kecil adalah lateral, ke kiri atau ke kanan, ke kirinya pasien atau ke kanannya pasien. Ini ke kirinya pasien, ini ke kanannya pasien. Di sini ada tulisannya biasanya kalau di tempat yang biasa. Dan sebetulnya yang lateral fleksi itu jarang dipakai, ya. Jadi udah ada 3 gerakan, oke? Ya kan? Iya. Tadi atas bawah, antofleksi, retrofleksi, lateral kiri kanan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini yang suka kalian bingung, clockwise, rotasi clockwise, rotasi counterclockwise. Maksudnya gini, kalau clockwise kan searah jarum jam, kamu putar ke sini ya. Clockwise, lihat itunya. Kalau ada gambarnya hilang kan kita mesti bawa ke tengah. Saya suka bilang bawa ke tengah gambarnya. Nah, bawa ke tengah gambarnya kamu mesti mainin atau ini counterclockwise, counter, atau kamu saya suruh clockwise. Yang penting gambarnya bawa ke tengah. Jadi kita bisa lihat ini gambar ini sebenarnya ada potongan. Ya kalau di sini kan sebenarnya jantungnya nggak kepotong. Iya dok. Ya kita kan mesti counterclockwise supaya jantungnya kepotong. Kalau kelewatan gini juga jantungnya nggak kepotong. Kamu segini. Jadi itu yang keempat. Yang kelima adalah multiplane. Kita motongnya 0 derajat. Ini sini.
itu akan motong struktur yang berbeda, yang kalau dari transorasik yang long axis 90 derajatnya jadi short axis gitu. Kalau di transorasik parasternal long axis jam 11, short axis dibikin jadi 90 derajatnya jam 1 ke jam 2 gitu ya. Ini sama, kalau ini pakai derajat. Oke. Nah, itu adalah gerakan-gerakan. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi strukturnya ya. Jadi sebetulnya kalau mau lihat TEE, kita mesti tahu dulu apa yang mau kita lihat. Jadi bukan kayak transorasik. Kalau transorasik A sampai Z sistematis harus dikerjain semua, nggak boleh kelewat. Kalau TEE enggak. Kita mau, ini kasusnya apa? Kita mau lihat apa? Karena kenapa? Karena pasiennya bangun, kita cuma bius lokal doang. Jadi kan nggak nyaman. Kita nggak bius tidur pasiennya. Jadi yang paling penting kita kerjakan dulu supaya pasiennya nanti kalau misalnya pasiennya udah nggak toleran, udah gelisah, udah apa, ya, dia minta berhenti, nggak tahan, ya kita harus berhenti. Tapi kalau kita main-main dulu A, B, C, D, yang penting nggak dapet. Iya dok. Ya, jadi misalnya kalau pasien MS, kan nih pasien MS tuh gunanya apa sih kita TEE? Kita mau lihat LA, trombus, mau lihat scoring Wilkin nggak? Nggak dari situ. Kan udah dari mitral, udah dari translasi. Severitas MS enggak, gitu loh, ya. Jadi kita pertama kali kalau pasien MS apa dulu yang kita lihat? Ada nggak trombus di LA, IAS atau LA appendage? Udah selesai itu, kalau pasiennya masih toleransi, baru kita bisa kemana-mana, gitu, ya. Tapi kalau pasiennya nggak toleransi, kita mesti keluar. Tapi informasi yang paling penting yang kita perlukan udah dapat, gitu ya. Oke. Sama juga kalau misalnya ASD kita nggak muter-muter lihat LA appendage dong. Kita kan cuma mau lihat ASD-nya beneran ada apa enggak, itu harus konfirmasi pakai TE. Rimnya sesuai apa enggak untuk diaso, kan itu. Kita nggak usah lihat TVG, TR, survei apa segala macam. Enggak, orang itu harus TVG udah dari transorasik itu harus tahu ya. Oke, nah sekarang kalau mau nilai struktur, itu kalau di guideline yang TEE kan ada 20 view ya. Kamu coba dilihat guideline TEE yang dibuat oleh American Society Echo sama American Anesthesia. Tak bikin itu. Nah itu ada 20 view. Cuman masalahnya adalah saya lebih suka bahwa setiap struktur kamu lihat dari 0 derajat sampai 180 derajat. Misalnya kamu mau lihat mitral dari 0 derajat sampai 180 derajat, kamu mitral terus kelihatan. Artinya kamu mau melihat struktur itu di scanning, nggak ada yang miss. Kayak kalau mengukur kalau ngelihat trombus di LA appendage kan di situ bilangnya LA appendage 45 derajat sama 90 derajat kalau nggak salah gitu. Nah, kalau trombusnya kecil yang kelihatannya hanya di 15 derajat kamu miss. Tapi kalau kamu melihat LA appendage-nya dari 0 sampai 90 derajat, kamu eksplorasi terus. Itu dia. Iya. Nih ya. Kamu eksplorasi terus, nah kamu akan bisa dengan PD, kamu bilang bahwa ini LA ini. Terus kelihatan, terus kelihatan. Nah, bahwa saya nggak ngelihat trombus dari 0 sampai 80 gitu loh. Ya. Nah, jadi sekarang semua struktur harus diperiksa dari 0 sampai 180. Sekarang gimana supaya struktur itu tidak hilang dan kamu nggak nyasar gitu loh. Kuncinya adalah kamu taruh struktur yang mau kamu nilai itu di tengah-tengah. Kamu taruh di tengah. Nah itu pentingnya clockwise, counterclockwise. Sekarang saya mulai dari mitral. Mitral dan LV itu sama-sama deh ya. Nah sekarang kita lihat mitral. Udah kelihatan ya. Kalau saya tarik sedikit, ada aorta. Tapi ini kayak 5 chamber view. Cuma dibalik. Jadi TEE sama transorasik itu hanya kebalik anterior posterior aja. Karena ini probe. Kalau transorasik dari anterior, kalau TEE dari posterior. Jadi ini kebaliknya ini aja. Tapi kiri kanannya nggak kebalik. Ya. Oke, ini kan kayak 5 chamber view. Nanti ini kamu lihat dari diagram saya, ada tuh minta sama fellow, ada saya udah bikinin untuk mitral. Ya, gimana nih? Gini. Ya,
Enggak, ntar deh. Nggak bisa dimain-mainin sekarang. Oke. Oh. Terus ini malah dicoretan. Nah, sekarang kan kita mau lihat beta dan LV. Ini kan foreshortening apa enggak LV-nya? Kalau lihat dari sini kamu bisa nyontek gampang, tapi kalau di sini kan kalau foreshortening dia gerakan apexnya masih Angkat naik ya, Dok? turun. Tapi kalau udah nggak foreshortening dia gerakan apexnya dia diem, tuh kayak gitu. Oh ya. Ya, cuman merucut aja, yang bergerak cuman ini. Tapi kamu nggak bisa bilang bahwa itu akinetik ya. Kalau itu dia tajam, dia nggak akinetik. Kalau dia akinetik dia udah rounded, apex rounded. Sekarang kamu lihat, nah, kita mau lihat mitral. Tadi mitral, aorta. Nah ini kalau kita lihat aorta, ini kita kemudian lihat musculus papillaris. Dia posisinya ini adalah A1 P1, sehingga ini adalah musculus papillaris. A1 P1 Ya. apa? Anterolateral apa posteromedial? Kamu hafalin itu ya. 1 per 1. Kemudian kalau itu kan letaknya tinggi. Kalau ada aorta, berarti kita letaknya masih tinggi, probe-nya. Kalau kita udah turun, aortanya udah hilang. Berarti kita letaknya udah agak turun, tapi semua masih mid esophagus. Nah, kalau udah turun begitu, kamu lihat musculus papillarisnya udah nggak terlalu kelihatan lagi. Itu dia A2 sama P2. Iya, Dok. Oke. Sekarang kalau kamu turun lagi, nah musculus papillaris kelihatan lagi tuh. Berarti dia A3 sama P3. A3. Kamu tahu kan kalau short axis ada musculus papillaris 2 di sini. Kalau kita Ya. potong di tengah, ini dari short axisnya transorasik. Ya. Kan kita nggak akan motong musculus papillaris kan. Artinya P2A2. Tapi kalau udah kena musculus papillarisnya ya tergantung musculus papillaris sebelah mana. Sama juga sama di sini prinsipnya. Jadi kamu bayangin di kepala kamu. Oke, ini taruh di tengah. Sekarang itu baru 0 derajat aja kita udah bisa lihat banyak. Sekarang kamu turunin tadi sedikit, ada musculus papillaris. A3 kamu turunin lagi, kamu akan lihat katupnya hilang. Kamu akan lihat apanya? Itu udah area musculus Bukan? AV, Dok. AV dis. Buka ini bukanya ke RA ini. Oh, itu coronaris. sinus coronaris. Ya, itu sinus coronaris ya. Oh iya. Oke, jadi kamu turun lagi sinus coronaris di situ. Sekarang saya tambahin. Lihat, kalau ditaruh di tengah, dia nggak akan kemana-mana. Saya juga nggak repot. Oke, tuh. Tetap kelihatan ada mitralnya, ada LV-nya, tidak ada pemendekan. Oke. Nanti pada suatu saat kita akan melihat di mana tinggal two chamber view. Tinggal two chamber view. Ini yang penting di two chamber view ini kita mendapatkan view yang namanya commissural view, di mana katup mitralnya itu ada 2 musculus papillaris kelihatan, terus koartasinya 2. Coba lihat. Oh iya. Ini kan ada yang di sini sama ada yang di sini. Iya. Ya, jadi buka tutupnya bukan satu begini-begini, tapi dia kayak kotak. Ini ada yang lurusnya di sini, ya. Artinya ini commissural view. Kan katup mitral kan kayak orang senyum kan? Iya. Kalau dia potong garis gini, berarti kan dia dapetin Dapetin yang di ujung yang senyumnya itu. sepotong kiri sama sepotong kanan kan? Boleh Iya. di situ, boleh di situ. Kan gini. Nah kalau kita potongnya gini, ini nih, ini yang satu, koartasi yang satu, ini sama ini koartasi yang kedua. Nah ini adalah A1 A3 P3 itu di sini, sisi sebelah sini.
Nah, yang di tengah ini P3, ini A2, ini P1. Karena ini LA appendage. Di mana-mana ada LA appendage pasti dia lateral kan? Ya. Oke, ini namanya commissural view. Ada dua. Jadi kalau commissural view kamu lihat ada jet di sini sama jet di sini, jangan bilang perforasi ya, karena koaptasinya dua. Sekarang kamu tambahin lagi sedikit. Nah, ini jadi satu, two chamber, tapi koaptasinya cuma satu. Beda apa namanya tadi? Iya. Nah, ini P3. Kemudian ini adalah AML secara keseluruhan mulai dari A1, A2, A3. Jadi kalau kamu mau melihat AML semua scallop itu dari sini sekitar 90-an. Two chamber itu. Ya. Oke, 90-an situ. Oke, sekarang saya tambahin lagi derajatnya. Apa yang terjadi? Apa yang mulai ngintip? Di sebelah kanan atas. Itu ada Aorta. Nah, aortanya mulai ngintip. Oh. Ya, kalau aorta udah mulai ngintip, nah sekarang kita bisa lihat aorta ngintip ini bisa A2P2, bisa A3P3, bisa A1 P1. Sekarang gimana bedainnya? Kalau misalnya aortanya simetris, kemudian muskulus papilarisnya nggak ada, artinya dia A2P2. iya, pokoknya kalau muskulus papilaris nggak kelihatan atau kira-kira kelihatan, hilang, itu udah area yang tengah, ya. Tengah. Iya. Yang kayak gini nih, ini kan dia kayak hilang-hilang nggak gitu loh ya. Nah, tapi kalau yang saya clockwise, ini di clockwise, nah kelihatan terus kan? Berarti dia bukan dua tuh. Dia daerah musculus papillaris. Kalau di clockwise itu daerah posteromedial. Jadi A3 sama P3. Sekarang kalau saya counter clockwise, keluar dari sebelah sini musculus papillarisnya. Aortanya juga udah nggak simetris lagi sama kayak yang tadi, yang kayak A3 P3. Keluar dari sini berarti dia A1 A1 P1. Sekarang saya usahakan begini, mulai hilang semua. Oke. A2. Nah, ini A2P2 dan aortanya simetris. Oke. Ini namanya long axis view atau LVOT view. Karena kita bisa lihat LVOT bagus banget, ya. Itu sekarang kalau udah kayak gini kita terusin lagi, dia ada jadi mirror image-nya yang tadi. Jadi LV jadi di sini, RV jadi sini. Oke. Masalah segmental sama seperti transorasik. Masalah nama-nama segmental. Ini apa kalau di transorasik? IVS dok. Ya, IPS itu apa? Area Ayo. ostero Maksudnya? kan Anteroseptal, infroseptal, lateral apa namanya? Oh iya, ini dok inferoseptal. Inferoseptal. Ini Itu anterolateral. ya, sama jadinya. Yang seperti saya bilang, kiri kanannya sama. Oke, ini sekarang tuh chamber. Oke, ini Ini two chamber kan dok? mm-mm. Anterior posterior. Ma, Anterior inferior dok. inferior, anterior. Oke, Inferior, ini anterior. musculus papillarisnya kelihatan banget tuh, bagus ya. Oke. Terus kalau ini Ya, itu inferolateral sama anteroseptal. ya, jadi sama semuanya ya. Oke, ini sekarang saya ngasih tahu tadi dengan view yang dari 0 sampai 180. Kalau LV dan mitral saya taruh di tengah, kita ngelihat itu terus kan, Iya. nggak kemana-mana. Tapi kalau misalnya saya agak miring, misalnya begini, ini kan kelihatan juga mitral kan, cuma kamu kerjain, udah berubah bentuk, nyasar kamu nanti. Ya, ini pas yang di sini nih, ini udah nggak kelihatan lagi mitralnya, nggak kelihatan lagi LV-nya, ya nggak? Ini malah kelihatan RV outflow sama RV inflow. Ya, Iya. udah nyasar. Kalau udah nyasar, kamu mesti balik lagi ke 0, kamu mesti taruh lagi di tengah-tengah, ya. Itu makanya saya bilang, kalau mau periksa apa-apa di tengah-tengah. Nah, sekarang IAS. IAS kan ini di tengah-tengah. Ininya biarin aja, orang kita mau meriksa IAS. Oh iya dok. Oke, IAS taruh di tengah-tengah. Kita mulai dari yang atas nih. Ini kan short axis kan. Kalau kita mau lihat rim aorta, rim posterior, ya nggak? IAS sama juga, asal taruh di tengah-tengah nggak akan ada perubahan yang banyak. Saya tambahin dikit-dikit. Itu IAS terus. Itu bikafal. IVC, ini SVC nanti kebuka. Ya. Ini
Ini AS. Oke. Terus nanti balik lagi ke IAS lagi. Iya dok. Ya, jadi semua nanti kita bisa lihat kira-kira gambaran ASD-nya kayak tuh, IAS terus tuh. Sekarang LA appendage letaknya kan di atas tinggi kan, terus dia apexnya di sebelah sini, jadi artinya kita mesti Iya. anterfleksi Anterfleksi. ya supaya dapetin gitu. Tarik ke atas sedikit. Sekarang kita nih kita retrofleksi nggak dapetin, saya cuma di anterfleksi aja dikit. Kita udah dapet nih ujungnya nih, cuma nih kita ketinggian karena ini main pulmonar arterinya kelihatan. Nah, oke. Oke, udah kelihatan tuh LA appendage. Sekarang nyari trombus nih, untuk mau pasien mau di BMV kah, mau pasien mau di ablasi kah, kan trombusnya mesti jelas tuh di situ ada apa enggak. Dari 0 sampai 180 nih saya tambah-tambahin derajatnya. Cuma kalau ini tak berubah lagi nih. Kita mesti atur juga anterfleksinya, sama setiap kita nambah derajat kita mesti sedikit counterclockwise. Oke, cuman hati-hati tetap harus di tengah karena ini strukturnya kecil daripada LV dan mitral, jadi kita gesernya juga pelan-pelan supaya kita bisa mempertahankan view-nya memang bagus. Terus tuh ya, pokoknya nggak bakal nyasar kalau kita taruh di tengah-tengah tuh, kan LA appendage-nya kelihatan terus tuh. Jadi dari situ kalau misalnya kita sudah bisa yakin bahwa 1 sampai 180 kita bisa ngelihat nggak ada trombusnya, itu nggak ada trombus. Oke. Ya kan, LA appendage kelihatan terus tuh. Nah, terus pulmonary vein. Ini left upper pulmonary vein. Ya, tapi di sini kayaknya dia programnya nggak begitu jelas deh. Soalnya harusnya kelihatan ada yang left lower, tapi di sini nggak kelihatan. Ini left upper. Sekarang kalau yang ini right upper di 0 kelihatan. Kalau di orang bener biasanya 0 lebih susah ngelihatnya, lebih gampang ngelihatnya di bicaval view. Tapi kalau di sini justru bicaval view agak lebih susah ngelihatnya. Oke, itu aja bedanya. Nah sekarang right ventricle. Nanti kan kita taruh ke tengah. Tengah kan sama tricuspid. Jalanin aja terus. Right ventricle inflow. Ntar lagi nih kebuka ke pulmonal. Tuh. Inflow nih pulmonal. Kayak short axis. Terus right ventricle. Ya. Oke. Sekarang kamu nyoba satu-satu semua, mau dari